Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Munawara dari Prodi S1 Farmasi tingkat 2. Di sini saya akan memaparkan 3 materi, yaitu Trematoda, Phylum Arthropoda, dan Protozoa. Materi pertama yaitu Trematoda. Trematoda kelas parasit yang masuk dalam Phylum Plotihelminthes. Morfologi umumnya pipi seperti daun, tidak bersegmen, tidak mempunyai rongga badan, mempunyai 2 batit isap, yaitu mulut dan perut, mempunyai saluran pencernaan yang menyerupai huruf Y terbalik, dan buntu, mempunyai porus genitalis yang letaknya berbeda pada tiap spesies. Telur berbentuk oval, biasanya beroculum, hermafrodit kecuali schistosoma. Penampilan cacing dewasa secara umum: yang pertama, tubuh tidak bersegmen, punggung perut rata, berbentuk daun dan tertutup. Yang kedua, kutikula yang mungkin halus atau berduri. Yang keempat, organ perlekatan adalah 2 pengisap berbentuk cangkir, oral dan perut. Tegumen aktif secara metabolik. Yang keempat, rongga mulut mengarah ke kerongkongan berotot, dari usus bercabang untuk membentuk cecae yang berjalan sejajar satu sama lain, berakhir membabi buta di dekat ujung posterior cacing. Yang kelima, sistem pencernaan sederhana, tidak ada anus, produk limba dimuntahkan. Yang keenam, sistem reproduksi rahim biasanya merupakan organ terbesar dengan ovarium tunggal, 2 testis, yaitu serangkaian struktur kelenjar yang menghasilkan bahan cengkang yang menutupi telur. Rahim dapat diisi dengan ribuan telur. Ciri-ciri telur trematoda. Yang pertama, telur trematoda biasanya memiliki permukaan yang halus, keras, transparan, berwarna kuning, cangkang coklat, dan telur mungkin memiliki bahu dan atau duri. Ukuran sangat bervariasi dengan spesies mulai dari kurang dari 30 mikron hingga hampir 175 mikron. Sebagian besar memiliki operculum atau palka pelarian untuk Miracidium. Telur trematoda tidak berhasil dikonsentrasikan menggunakan flotasi teknik karena ukuran dan berat. Diletakkan dalam saluran hati, rongga usus, paru, dalam atau jaringan tempat hidup. Dikeluarkan bersama tinja, urin atau sputum. Umumnya berisi sel telur dan beberapa spesies berisi Miracidium. Menetas dalam air atau menetas setelah ditelan oleh keong atau hospes perantara. Menurut habitat, cacing dewasa dibagi dalam 4. Yang pertama, Trematoda usus atau intestinal flukes. Epidemiologi ditemukan di Cina, termasuk Taiwan, Vietnam, Thailand, dan di bagian dari Indonesia, Malaysia, dan anak benua India. Tingkat infeksi mungkin setinggi 20-40%, terutama di daerah pertanian. Jika praktik meningkatkan siklus hidup di mana babi bertindak sebagai hostpen definitif, ini adalah cacing usus yang paling umum mengorientasikan. Siklus hidup infeksi manusia melalui konsumsi Metacercaria pada makanan mentah, tanaman air. Metacercaria berkrista, menetas dan menempel pada dinding usus, berkembang menjadi cacing dewasa, telur lewat dalam tinja, Miracidium menetas menembus siput, Cercaria muncul dan berkista pada tanaman air. Diagnosa mendemonstrasikan telur dalam spesimen feses. Telur susah dibedakan dengan telur fasciola hati. Diagnosis spesies sering tergantung pada tanda-tanda perjalanan riwayat dan atau pemulihan orang dewasa. Bentuk telur oval kuning coklat berukuran rata-rata 150 x 90 mikron. Yang kedua yaitu Trematoda hati atau liver flukes. Epidemiologinya langka di Amerika Serikat, mungkin karena pola makan kita tidak termasuk tanaman atau tumbuh liar yang mengandung Metacercaria, umum di domba, sapi, dan kambing di sekitar dunia. Siklus hidup mirip dengan Equusci. Perbedaannya adalah penetasan itu Metacercaria tidak menempel pada dinding usus, melainkan menembus dinding usus dan bermigrasi melalui rongga peritoneum sampai bersentuhan dengan hati. Mereka menembus hati dan bermigrasi ke saluran empedu, di mana mereka tumbuh menjadi cacing dewasa.
patologi dan manifestasi klinis. Migrasi melalui hati menyebabkan kerusakan dan gejala sebanding dengan beban cacing. Demam, sakit perut, diare, dan eosinofilia mungkin dialami. Beban cacing barat nanti hasil pada peradangan yang luas, hiperplasia epitel, dan fibrosis di sekitar orang dewasa cacing. Hal ini dapat menyebabkan penyumbatan saluran empedu. Penyebaran di kosmopolitan di negara-negara peternak domba dan sapi. Yang ketiga yaitu trematoda paru-paru atau lung flucus. Telur dalam dahak atau feses masuk ke air tawar dan mengalami beberapa tahapan perkembangan. Meracidium menetas dari telur dalam waktu 2 minggu, menembus siput, serkarium berkembang dan keluar dari siput. Serkaria infektif menembus kepiting air tawar atau udang karang dan berkista sebagai metaserkaria. Manusia memakan metaserkaria yang ada dalam kepiting atau udang karang yang kurang matang. Cacing yang belum matang menembus usus, bermigrasi melalui rongga peritoneum, diafragma, dan ke dalam jaringan paru-paru. Cacing cenderung berkumpul di sekitar bronkiolus, tempat mereka mengeluarkan telur ke dalam sekresi bronkial. Telur ditemukan dalam dahak atau jika dahak tertelan dan dalam tinja. Infeksi dapat bertahan selama bertahun-tahun. Yang terakhir yaitu dermatoda darah atau blood flucus. Telur dilepaskan ke air tawar, tempat Miracidia menetas. Miracidia yang memasuki siput dan menjalani tahap perkembangan penting dan akhirnya meninggalkan siput sebagai serkaria yang berenang bebas. Serkaria yang berenang bebas menembus kulit manusia saat mereka berenang atau mandi. Serkaria kehilangan ekornya saat menembus kulit manusia, berjalan melalui tubuh melalui aliran darah, dan berkembang menjadi dewasa dalam pembuluh darah yang sesuai dalam tubuh tuan rumah. Materi yang kedua yaitu filum Arthropoda. Ciri-cirinya yang pertama, tubuh beras-ruas terdiri atas kepala, dada, dan perut. Yang kedua, bentuk tubuh bilateral simetris, triploblastik terlindung oleh rangka luar dari kitin. Yang ketiga, alat pencernaan sempurna. Pada mulut terdapat rahang lateral yang beradaptasi untuk mengunyah dan mengisap. Anus terdapat di bagian ujung tubuh. Yang keempat, sistem peredaran darah terbuka. Jantung terletak di daerah dorsal atau punggung rongga tubuh. Yang kelima, sistem pernafasan. Arthropoda yang hidup di air bernafas dengan insang, yang hidup di darat bernafas dengan paru-paru, permukaan kulit, dan trakea. Yang keenam, sistem saraf berupa tangga tali, ganglion otak berhubung dengan alat indera. Yang ketujuh, arthropoda memiliki alat indera seperti antena atau alat peraba, mata tunggal atau ocelot, mata majemuk atau facet, organ pendengar pada insek, dan statosis, alat keseimbangan pada krustasea. Yang kedelapan, alat ekskresi berupa coksas, kelenjar hijau, seluruh Malpighi. Yang kesembilan, alat reproduksi biasanya terpisah, fertilasi kebanyakan internal atau di dalam tubuh. Arthropoda dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama Crustacea. Fisiologi Crustacea yaitu pencernaan makanan, bangkai tumbuhan dan hewan lain. Ada yang parasit. Alat pencernaan terdiri 3 bagian, yaitu tembolok, lambung otot, lambung kelenjar. Di dalam perut ada gigi-gigi kalsium yang berderet longitudinal. Ada batu-batu kalsium gastrolink berfungsi menggeserkan eksoskeleton atau rangka luar setelah terjadi ekdisis. Urutan pencernaan: mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Hati atau hepar di dekat lambung. Sisi metabolisme tubuh diekspresi lewat kelenjar hijau. Peredaran darah terbuka, tidak selalu melewati pembuluh darah. Darah tidak mengandung hemoglobin atau Hb, melainkan hemosianin. Respirasi: bernafas dengan insang, kecuali yang bertubuh sangat kecil dengan seluruh permukaan tubuh yang memiliki jantung.
alat indera dan sistem syaraf. Sepasang mata majemuk atau faset bertangkai 2 pasang antena, alat pencium dan peraba. Pada sistem syaraf yang berupa tangga tali, terjadi penggumpalan dan penyatuan ganglion. Reproduksi. Sistem reproduksinya bersifat desis, berkelamin satu. Pembuahannya eksternal, telur menetas menjadi larva yang berkaki 3 pasang dan bersilia. Keuntungannya yang pertama, sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi, misal udang, lobster, dan kepiting. Yang kedua, dalam bidang ekologi, hewan yang tergolong zooplankton menjadi sumber makanan ikan, misal anggota Brachiopoda, Ostracoda, dan Copepoda. Kerugiannya yang pertama, merusak galangan kapal atau perahu oleh anggota Isopoda. Yang kedua, parasit pada ikan atau ikan kura-kura misal oleh anggota Cypriphylla dan Copepoda. Yang ketiga, merusak pematangan sawah, saluran irigasi, misalnya ketam. Yang kedua yaitu insekta. Sistem organnya yaitu pernafasan. Organ pernafasan berupa trakea spirakel di kanan kiri pada tiap ruas. Sebagian larva kepanasan dengan insang trakea pada bagian perutnya. Pencernaan. Sistem pencernaan makanan sempurna, mulut sampai anus. Makanan dicerna secara mekanis di lambung otot dan secara kimiawi di lambung kelenjar. Peredaran darah. Tipe sistem peredaran darah terbuka atau lakunair, tidak mempunyai pembuluh balik atau vena. Darah tak mengandung hemoglobin atau Hb sehingga tidak mengangkut oksigen dan karbon dioksida, tetapi berfungsi mengangkut makanan. Syaraf. Sistem syarafnya disebut tangga tali dengan penerimaan rangsangan berupa mata faset atau majemuk, antena, alat pembuat suara, alat pendengaran, alat yang menimbulkan cahaya, parthenogenesis dan bisa parthenogenesis. Parthenogenesis berkembang embrio tanpa dibuahi oleh spermatozoid, misalnya lebah, sedangkan paidogenesis yang berlangsung di tubuh larva, fertilisasinya internal. Pembuahan sel telur oleh spermatozoid berlangsung di dalam tubuh induk betina, misalnya Diptera. Insekta mengalami metamorfosis. Keuntungannya yaitu insekta, terutama golongan kupu-kupu dan lebah, sangat membantu para petani karena dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Insekta dibudidayakan karena dapat menghasilkan madu, misalnya lebah madu atau Apis mellifera. Dalam bidang industri, kupu-kupu atau ulat sutra membuat kepompong yang dapat menghasilkan sutra untuk dimakan, misalnya laron, gangsir, dan larva lebah atau tempayak yang dapat diperoleh secara musiman. Kerugiannya yaitu menularkan beberapa macam bibit penyakit seperti tifus, kolera, dan disentria oleh lalat dan kecoa. Penyakit demam berdarah dan malaria disebarkan oleh nyamuk. Merusak tanaman budidaya manusia, misalnya belalang, kumbang, kelapa, dan ulat. Menyebabkan penyakit pada tanaman, misalnya Nilperfate lugen atau wareng. Menyebabkan penyakit virus tungro belalang atau walang sangit yang mengisap cairan biji pada muda sehingga tanaman pada menjadi puso. Parasit pada manusia atau mengisap darah, misal nyamuk, kutu kepala, dan kutu busuk. Yang ketiga yaitu arachnida. Sistem organnya seperti respirasi. Organ respirasi berupa paru-paru buku yang terletak di daerah perut depan. Pencernaan. Makanan ditangkap dengan jaringan tepi dan ada pula yang diisap dari inangnya oleh arachnida yang hidup sebagai parasit. Alat pencernaan makanan sempurna seperti mulut, perut, usus halus, usus besar, kantung, feses, dan anus. Alat pencernaan dilengkapi dengan 5 pasang usus buntu. Peredaran darah. Sistem peredaran darahnya terbuka dan menggunakan jantung, pembuluh, serta arteri. Pembuluh darah. Jantung pembuluh terdiri dari kantung otot yang memiliki ostium di setiap ruas. Syaraf. Sistem syaraf berupa persatuan
ganglion sistem atau sistem syaraf tangga tali. Indra. Alat indra terdiri atas 8 buah mata sederhana dan sepasang pedipalpus yang fungsinya mirip antena. Reproduksi terjadi secara seksual atau fertilisasi internal. Hewan jantan dan betina terpisah. Diesis, ada yang ovipar, dan vivipar. Yang terakhir yaitu Myriapoda. Sistem organnya yaitu pencernaannya sudah lengkap, respirasi dengan trakea. Peredaran darah, sistem peredaran darah terbuka. Organ transportasi jantung memanjang di bagian punggung tubuh. Pada Silopoda terdapat sepasang ostium di setiap segmen, sedangkan pada Diplopoda terdapat 2 pasang ostium di setiap segmen. Darah tidak mengandung hemoglobin atau Hb, tapi hemosianin yang larut dalam plasma dari jantung darah ke arteri ke tiap segmen dan kembali ke jantung lewat hemoseul atau rongga tubuh. Ekskresi 2 buah saluran Malpighi tugasnya mengeluarkan cairan yang mengandung nitrogen. Saraf sistem tangga tali dengan alat penerima rangsangan berupa sepasang mata tunggal dan sepasang antena atau alat peraba. Reproduksi secara seksual atau fertilisasi internal. Ada yang vivipar dan ovipar. Peranan Myriapoda. Myriapoda dianggap mengganggu meski tidak membahayakan. Keuntungan Myriapoda yaitu ikut adil dalam memecah bahan-bahan organik serasa karena kemampuan memakan partikel sampah menjadi partikel yang lebih kecil untuk membentuk humus. Ialah lapisan daun dan ranting-ranting di dasar hutan atau kebun. Proses penghancuran serasa tidak langsung ditangani mikroorganisme karena mikroorganisme justru mengurangi kotoran hewan-hewan. Yang terakhir yaitu protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos, artinya pertama, dan zoon yang artinya hewan. Karakteristik protozoa yaitu protozoa termasuk kelompok protista yang mirip hewan. Protozoa dibedakan dari prokariot karena ukurannya yang lebih besar dan selnya eukariotik. Protozoa dibedakan dari alergen karena tidak berklorofil. Dibedakan dari jamur karet karena dapat bergerak aktif dan tidak berdinding sel, serta dibedakan dari jamur lendir karena tidak dapat membentuk badan buah. Bentuk tubuhnya yaitu kebanyakan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Ukurannya yaitu 3-100 mikron. Tubuh protozoa amat sederhana, yaitu terdiri dari 1 sel tunggal. Namun demikian, protozoa merupakan sistem yang serba bisa. Semua tugas tubuh dapat dilakukan oleh 1 sel saja tanpa mengalami tumpang tindih. Bentuk tubuh macam-macam, ada yang seperti bola, bulat memanjang atau seperti sandal, bahkan ada yang bentuknya tidak menentu. Juga ada memiliki plages atau hersilia. Habitatnya protozoa hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Mereka umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar atau daratan. Beberapa spesies bersifat parasitik, hidup pada organisme inang. Beberapa spesies dapat tumbuh di dalam tanah atau pada permukaan tumbuh-tumbuhan. Protozoa laut yang lain hidup di dasar laut. Spesies yang hidup di air tawar dapat berada di danau, sungai, kolam, atau genangan air. Ciri-ciri umum protozoa yaitu organisme uniseluler eukariotik, hidup soliter atau berkoloni. Sifat hidupnya kosmopolit, umumnya heterotrof, hidup bebas, saprotif atau parasit. Protozoa merupakan bagian plankton di air tawar atau air laut dan berperan penting sebagai indikator polusi. Sejumlah protozoa dapat menimbulkan penyakit, dapat membentuk sisa untuk bertahan hidup. Alat gerak berupa pseudopodia, cilia, atau flagella. Reproduksinya yaitu protozoa berkembang biak melalui reproduksi aseksual berlangsung dengan pembelahan sel dan reproduksi seksual dengan cara konjungsia. Klasifikasi protozoa ada 4. Yang pertama Rhizopoda atau Sarsonida. Alat geraknya berupa kaki semu pseudopodia, hidup di air tawar, air laut, tempat-tempat basah, dan sebagian ada yang hidup dalam tubuh hewan atau manusia. Contohnya ameba.
Proteus, Amoeba Proteus, Foraminifera, Arcella, dan Radiolaria. Yang kedua, Flagellata atau Mastigophora, bergerak dengan flagel atau bulu cambuk. Dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, Flagellata autotrofik atau berkloroplas, dapat berfotosintesis. Contohnya Euglena viridis, Noctiluca milaris, dan Phlox globator. Yang kedua, Flagellata heterotrofik, tidak berkloroplas. Contohnya Trypanosoma gabians dan Leishmania. Yang ketiga, Ciliata, alat gerak berupa silia atau rambut getar. Bentuk tubuh tetap, hidup di air tawar yang banyak mengandung zat organik. Anggota Ciliata ditandai dengan adanya silia atau bulu getar pada seluruh tubuhnya. Kebanyakan silia berkembang biak dengan cara membelah diri, yaitu dengan membelah biniar melintang. Kebanyakan Ciliata hidup bebas. Contoh Ciliata yaitu Paramecium caudatum, Balancidium scoli. Yang keempat yaitu Sporozoa, protozoa yang tidak memiliki alat gerak, bersifat parasit pada manusia atau hewan. Bergerak dengan cara mengubah kedudukan tubuhnya atau meluncur. Tubuh Sporozoa berbentuk bulat atau oval, mempunyai nukleus tetapi tidak mempunyai vakuola kontraktil. Contohnya yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, dan Plasmodium vivax. Peranan protozoa dalam kehidupan manusia. Peranan yang menguntungkan, menjadi salah satu sumber makanan bagi hewan air termasuk udang, ikan, kepiting, yang secara ekonomis bermanfaat bagi manusia. Contohnya Foraminifera, kerangkanya yang telah kosong mengendap di dasar laut, membentuk tanah Globigerina. Radiolaria, kerangkanya lika mengendap di dasar laut, menjadi tanah Radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Peran yang merugikan, yaitu protozoa dapat ditemukan di mana-mana karena termasuk organisme kosmopolit. Oleh karena itu, beberapa jenis protozoa dapat mengancam kesehatan manusia karena dapat menyebabkan penyakit. Penyebab penyakit Toxoplasma gondii, penyebab toxoplasmosis, Plasmodium sp, penyebab penyakit malaria, Trypanosoma gambiense dan Trypanosoma rhodocines, penyebab penyakit tidur, Reshania sp, penyebab penyakit kalasar, Trichomas vaginalis, penyebab penyakit pada alat kelamin manusia, Entamoeba histophysica, penyebab penyakit disentria. Itulah pemaparan materi dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.